Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Salam sehat dan selalu bahagia Bapak Guru hebat. Berikut saya akan menjelaskan tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Tujuan modul pelatihan Merdeka Belajar. Nah, yang pertama ada pemahaman, gagasan, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang merdeka. Kemudian ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Baiklah Bapak Ibu Guru, di dalam modul ini yang dibahas adalah yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik. Dan yang kedua, mendidik dan mengajar. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang terakhir, yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, kita akan membahas mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, berikut mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, mendidik dan mengajar. Berikut penjelasan dari mendidik dan mengajar. Nah, yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama yaitu pendidikan bergerak secara dinamis. Kemudian setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini disesuaikan atas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kemudian, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, serta tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah penjelasan dari aksi nyata topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.